Der, gebrakan baru muncul lagi. Berdalih hemat tidak menghambur-hamburkan uang, harus efektif dan efisien. Bener nih? Atau memang jadi boncos karena kabinetnya bengkak? Ups. Timbul masalah baru nggak sih setelah marah dan ngegas soal para kabinet yang tidak mau ikut keinginan rakyat akan ditindak? Sekarang Presiden instruksikan penghematan besar-besaran anggaran belanja negara. APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dipangkas sebesar 306,69 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga juga diminta untuk efisien sebesar 256,1 triliun dan transfer ke daerah hanya 50,59 triliun. Ya, ini bagus sih supaya tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting atau tidak masuk akal. Ya, kabarnya sih karena selama ini APBN itu banyak bocornya, bukan bocor alus lagi, tapi bocor besar. Tapi di sisi lain muncul juga kekhawatiran menjadi pemicu korupsi. Karena apa? Ya nggak puas lah dengan apa yang didapat. Selain itu juga dampak perputaran ekonominya itu gimana? Harusnya sih dipikirin ya. Dipikirkan dulu matang-matang sebelum bertindak. Ada dalih lain yang paling populer adalah untuk fokus ke program andalan Presiden, yaitu lagi-lagi makan bergizi gratis atau MBG, swasembada pangan hingga program 3 juta rumah. Dan yang paling anyar adalah anggaran IKN juga diblokir demi program-program andalan tersebut. Wow, makin ketat nih bos. Tapi emang nggak bisa ngutang lagi ya? Apa karena udah kebanyakan hutang kali ya? Aduh, liar euy. Awal tahun udah bikin rakyat pusing sama pemerintah. Dan ada ironinya sekaligus menjadi pertanyaan besar. Kenapa anggaran DPR, Kementerian Pertahanan, Polri justru aman dari potongan alias gak terdampak efisiensi? Pantes aja ya para wakil rakyat ini langsung ketok palu saat kebijakan ini dibawa ke rapat bersama pemerintah. Dan keistimewaan ini diberikan kepada 17 lembaga negara yang tidak tersentuh pemangkasan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Badan Intelijen Negara, serta beberapa lembaga strategis lainnya. Hayo, kong kali kong ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Contohnya seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, perbaikan sektor kesehatan hingga pembangunan 3 juta rumah. Wait. Kan sektor kesehatan juga dipangkas kan anggarannya? Dalihnya sih biar ada program pemeriksaan kesehatan gratis buat rakyat. Tapi lagi-lagi pelaksanaannya udah dipikirin belum nih? Aduh, banyak maunya tapi uangnya tuh dari mana bos? Belum lagi katanya tahun ini kan mau ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang ulang tahun. Happy birthday! Ini yakin gak sih ini menghilangkan atau memotong pos-pos kebutuhan kesehatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat? Pemotongan anggaran dengan alasan efisiensi memunculkan kekhawatiran. Salah satunya adalah terganggunya pelayanan publik. Tapi sebelum kita simak dulu nih komentar netizen terkait kebijakan efisiensi anggaran ini. Tidak setuju karena seharusnya program prioritas nasional baik dari presiden ataupun instansi lainnya seharusnya dipersiapkan lebih matang. Jadi tidak langsung mengambil dana yang sudah dipersiapkan dari APBN tahun anggaran 2025. Makin kacau. Jadi untuk pemeliharaan fasilitas umum jadi terganggu. Duh, emang ya netizen ini mulutnya pedes. Komentarnya kadang emang di luar nalar manusia. Tapi nih kawan, inilah ada berita duka juga. Pemangkasan anggaran negara ini malah menyasar kelas bawah.
Salah satunya jurnalis TVRI dan RRI yang merumahkan karyawannya. Sedih banget ya, kebayang sih gimana rasanya. Orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi. Sementara salah satu penyiar RRI Pro 2 Ternate juga menyebut hal senada. Sebanyak ratusan pegawai harus mengalami PHK imbas efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dianggap memiliki tujuan mulia, tapi mungkin pemerintah tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Setidaknya ada kajian yang komprehensif, apalagi situasi ekonomi secara global juga sedang tidak baik-baik saja. Efisiensi anggaran juga berdampak pada keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anggaran pembangunan IKN juga diblokir. Meski begitu banyak kontroversinya juga. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Semirin mengatakan sangat mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunda pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Karena dianggap keputusan yang tepat. Alasannya perpindahan aparatur sipil negara yang semula dijadwalkan pada Januari 2025 mundur ke April 2025. Kita tunggu April ya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga mundur lagi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau katanya yang kemarin buat langka gas LPG 3 kg, tahu kan ya siapa? Iya betul, Bahlil Lahadalia. Ini malah mengatakan IKN tetap pindah di tahun 2028. Ada, suka beda sendiri memang yang satu ini ya. Meski begitu, Bahlil belum mengetahui, lagi-lagi belum mengetahui secara rinci penyelesaian pembangunan IKN karena hal itu masuk dalam ranah Kementerian PU. Kan, bener kan? Keder lagi kan dia, lempar-lemparan lagi kan? Ada, kayak bapak yang satu ini bapak lempar-lempar deh kayaknya. Padahal sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2025. Aduh, dipingpong terus, kebijakan beda-beda terus, urusan koordinasi dan komunikasi internal pemerintah aja juga masih banyak cacatnya. Gimana mau ngasih kebijakan buat rakyatnya? Apalagi dengan efisiensi anggaran ini diprediksi akan membuat kinerja lembaga terdampak, akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat secara luas. Jadi mana nih yang katanya pemerintah tidak akan menyusahkan rakyatnya? Mana? Coba buktiin dong, mana? Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like YouTube inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.